Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya membagikan tutorial terkait dengan penggunaan data Mindstar sebagai acuan untuk analisa data real time pada unit-unit Caterpillar dan Komatsu. Kita bisa menggunakan Cat Mindstar Web ya, yang mana kita menggunakan IP address ya 10.5 .5.20.10 8080/Mindstar. Contohnya seperti ini. Ketika sudah memasukkan IP address-nya, kemudian kita lanjutkan untuk menggunakan download Adobe Flash Player ya. Kemudian kita izinkan dan dia akan masuk ke menu utama pada Mindstar ya, seperti ini. Kita tunggu dia loading, kemudian dia akan muncul tampilan untuk pengisian username dan password. Contohnya pakai password saya, user saya Fatur, passwordnya adalah, kemudian kita ketik login. Oke, dia akan muncul menu seperti ini. Nah, di tampilan pertama akan muncul, yang muncul adalah map ya, map peta lokasi unit-unit berada. Nah, kita sebagai teknisi kita gunakan menu, yang kita gunakan hanya menu untuk health monitoring ya. Nah, untuk akses ke health monitoring kita cukup masuk ke menu task, kemudian kita klik di health, kemudian kita membuat chart baru atau new chart. Nah, dia akan muncul seperti ini, ada mesin, dan new chart ini tampil unit-unit yang beroperasi ya. Setting diagram atau grafiknya ya untuk menu X dan Y-nya. Nah, di sini ada menu favorit, grup, aktif, dan search ya. Sekarang yang kita pilih adalah yang aktifnya ya, secara aktif. Kemudian setelah kita klik aktif, kemudian kita tik dulu, pilih dengan pooling ya. Kita aktif. Nah, ini menu all aktif ya, jangan di pooling tapi di all aktif. Nah, di bawah ini ada measure. Nah, measure ini adalah parameter yang ingin kita lihat secara real time ya. Yang lain kita centangin ya, ada channel, kumulatif, dan trennya kita centang, tapi biasanya dia otomatis tercentang sendiri. Nah, contoh 6015 kita pengen monitoring terkait dengan temperatur hidroliknya ya, karena isu 6020 sering terjadi overheat pada hidroliknya. Apa aja yang kita cek tergantung dari parameter-parameter yang ingin kita analisa. Nah, contoh dengan hidrolik temperatur berarti kaitannya ada di hidrolik oil temperatur ya, karena sistemnya adalah menggunakan circulation system, jadi kita gunakan beberapa parameter. Yang pertama adalah hidrolik temperatur after oil cooler, contohnya seperti ini. Hidrolik after temperature at suction ya, kemudian before cooler juga. Kemudian kita bisa lihat juga di pompanya ya, pressure pada pompa, main pump. Kita lihat di pressure main pumpnya, terserah kita mau ini. Oke. Nah, kalau sudah cukup ini, kemudian kita klik ke next ya, next di sini di ujung, next. Oke.
itu. Kemudian setelah kita cek next, eventnya apa? Eventnya, nah ini pemilihan event. Event di sini artinya adalah kita ingin melihat error code ataupun error pada elektrik maupun error pada mechanical system supaya bisa tertampil di ke semua. Kita klik di sini, kemudian kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, dia seperti ini tampilannya. Nah, untuk mengaktifkan setiap parameter ini, kita harus klik yang di ujung sini. Klik, ya, oke, kita yes, kemudian klik, yes, klik, yes. Nah, ini dia. Ini adalah X-nya ya, X dan Y-nya ya. Yang mana di sini yang di bawah, garis yang di bawah itu menunjukkan waktunya. Kemudian ini yang Y-nya adalah menunjukkan nilai daripada pembacaan parameter, setiap parameter ya. Kemudian di bawah ini ada eventnya. Dan untuk timelinenya sendiri atau selama dia beroperasi itu ada di sini dan kita bisa geser. Contohnya seperti ini, kita geser. Nah, seperti ini. Kita geser lagi, ini berarti sudah tanggal 7 April 2020 pukul 22. Ini sudah tanggal 8. Ini jam 8:30. Nah, ini kita tarik lagi. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Nah, nanti setiap grafik itu dibedakan di setiap parameternya ada berupa warna. Contohnya seperti ini, ada biru, ada oranye, ada hijau. Nah, untuk deskripsi angka detailnya ada di pojok sebelah sini. Nah, ini dia. Ini dia. Dan terjadi untuk error mesin ada di sini. Dan terjadi, ini contohnya seperti ini, ada engine, PTO, temperatur dan komunikasi, dan dia durasinya juga ditampilkan di sini. Nah, kalau secara status ini unit belum beroperasi, kondisinya memang karena hujan jadi tidak masih delivery dan tidak bergerak ya parameternya. Oke, sekian dari saya untuk analisa ini. Silakan dicoba untuk teman-teman bisa menganalisa dan mengetahui problem dan kerusakan yang terjadi pada unit. Dan ini bisa digunakan bahan untuk melakukan penggantian komponen atau menentukan komponen kritikal dari suatu komponen major ya. Serta bisa juga digunakan untuk bahan dasar analisa untuk melakukan improvement. Oke, sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.